Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Putri. Dan di sini saya memenuhi tugas mandiri pada mata kuliah Enterprise Arsitektur. Langsung saja membahas tentang arsitektur teknologi. Pasti bertanya-tanya, apa sih arsitektur teknologi itu? Arsitektur teknologi itu pada layar AI yang terakhir mempunyai pengertian arsitektur teknologi yaitu pendokumentasian untuk proyek arsitektur dalam bentuk organisasi yang diwujudkan dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan teknologi komunikasi. Maksudnya, membangun arsitektur teknologi yang diinginkan, di mana diperlukan menggunakan teknologi portofolio katalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Langsung saja masuk pembahasan TOGAF. Arsitektur framework atau TOGAF merupakan kerangka kerja dan metode untuk pengembangan arsitektur perusahaan. Sebelum TOGAF dijadikan pertama pada tahun 1990-an di Departemen Pertahanan Amerika Serikat, diadopsi dari Technical Information. Setelah itu, spesifikasi TOGAF pertama pada awal tahun 1995. TOGAF Architecture Development Method merupakan metode mengenai bagaimana membangun, mengelola, dan mengimplementasikan arsitektur enterprise. ADM adalah metode generik yang berisi sekumpulan aktivitas yang merepresentasi progresi setiap fase ADM. TOGAF sendiri mempunyai 4 layer yang biasa disingkat dengan BDAT. Dan pada slide ini cara memahaminya yaitu proses bisnis dan aktivitas organisasi menggunakan data. Data yang harus dikumpulkan, dikelola, diamankan, dan didistribusikan menggunakan aplikasi. Aplikasi baik itu aplikasi custom atau generik yang berjalan di atas teknologi. Teknologi seperti infrastruktur, sistem, dan jaringan komputer. Langsung saja masuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa saja artefak di dalam layar arsitektur teknologi? Pada gambar di sebelah kanan ada 5 artefak yang terdapat pada IDEA, yaitu teknologi prinsipal, teknologi standar katalog, network communication diagram, environment and location diagram, teknologi application matrix. Tapi kebanyakan yang dibuat pembahasan ada 3, yaitu teknologi katalog, location diagram, dan network diagram. Masuk pertanyaan kedua. Apa saja aktivitas untuk membuat semua artefak tersebut? Saya membaca dari TOGAF versi 9.2, aktivitas membuat semua artefak ada 9, yaitu Select Reference Model, Viewpoint, and Tools. Yang kedua, Develop Baseline Technology Architecture Description. Yang ketiga, Develop Target Technology Architecture Description. Yang keempat, Perform Gap Analysis. Yang kelima, define candidate roadmap component. Yang keenam, resolve impacts across the architecture landscape. Yang ketujuh, conduct formal stakeholder review. Yang ke-8, finalize the technology architecture. Yang ke-9, create the architecture definition document. Dan penjelasan mengenai aktivitas tersebut ada pada TOGAF versi 9.2. Berikutnya pada pertanyaan tambahan. Yang pertama yaitu, apa sebenarnya peranan TOGAF dalam manajemen IT sebuah perusahaan dan sejauh manakah peranan dari TOGAF ini? Peranan TOGAF dalam manajemen IT yaitu untuk pedoman, panduan, dan guideline untuk membuat IT blueprint, dan peranan TOGAF sangat penting karena dilihat dari fungsinya sebagai pedoman dan bisa mencontohkan menggunakan blueprint. Saya referensi dari video Pak Romi dan Pak Aron mengatakan bahwa peran TOGAF itu sangat penting karena itu wajib dalam pembuatan EA. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah saat melakukan aktivitas tahapan aplikasi arsitek harus sesuai dengan urutan? Ya, harus sesuai dengan urutan, karena jika tidak akan jadi berantakan dan tidak sesuai apa yang diharapkan. Contohnya kita mau buat telur dadar, gak mungkin kan langsung jadi telur dadar gitu, pasti ada tahap-tahapnya, dari mecahin telur, kasih garam, dan sebagainya. Makanya aplikasi
Makanya aplikasi arsitek juga harus sesuai urutannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.